jangan main layang-layangan. Saran saya jangan main layangan di dekat jaringan listrik, itu sangat berbahaya dan sangat merugikan lah. Itu bisa merugikan buat kita sendiri dan bisa merugikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi dengan saya Rini Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang di podcast Jubel Inspiratif. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih Sobat Jubel, yakni Bapak Rahmat Sujarwadi selaku PJOP K3 PLN. Yuk langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rini. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, semoga ceria kita hari ini ya. Iya. Oke Pak, jauh-jauh nih Pak datang dari Palembang sini lah kan Pak. Apa nih Pak tujuan kedatangan ke 17 hari ini? Iya, tujuan kita ya kita pengen coba berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, sharing terkait bagaimana sih kita sebagai pengguna atau konsumen dari PLN dalam bijak dalam melaksanakan penggunaan listrik, karena kan listrik ini kan ada manfaatnya dan bisa juga berbahaya. Nah, kita hari ini coba memperkenalkan bagaimana supaya adik-adik kita terutama di SMA 17 ini memahami bahaya terhadap penggunaan listrik yang nggak baik. Itu sih sebenarnya. Bapak Rahmat Sujarwadi ini kan selaku PJOP K3 PLN nih Pak. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu Pak. K3 ini apa sih Pak? K3 ya. Jadi K3 itu sebenarnya singkatan. Ya, singkatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya bagaimana kita selaku nanti dalam bekerja, sebenarnya tidak hanya bekerja saja ya. Kita sebagai siswa, kita sebagai guru, masyarakat umum juga harus mengenal terkait dengan K3. Bagaimana kita memulai suatu aktivitas itu harus dalam kondisi selamat dan harus dalam kondisi sehat. Kan kita hidup di dunia ini kan pengen selamat dan pengen sehat tentunya ya. Nah, bagaimana kita agar semua orang yang berada di aktivitas di perusahaan itu dalam kondisi bekerjanya sehat dan selamat. Seperti itu. Oke, baik Pak. Listrik ini kan kita selalu gunakan sehari-hari, ada juga selalu di sekitar kita. Nah, itu bagaimana Pak cara mengenali bahaya listrik yang ada di sekitar kita? Ya, yang pertama yang kita ketahui bahwa listrik itu kan memang slogannya ya untuk listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi memang harus digunakan dengan bijak, harus digunakan dengan baik. Nah, kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka ada bahaya-bahaya. Yang sering kita dengar apa sih? Kesentrum gitu ya. Kalau bahasa trennya kesentrum atau tersengat listrik gitu ya. Jadi yang harus kita kenali yang pertama adalah pastikan ya, pertama semua instalasi kelistrikan itu sudah menggunakan standar SNI. Itu yang pertama harus penting itu. Jadi kalau kita mau bangun rumah, mau bangun bangunan, gunakan instalasi yang standar SNI. Yang kedua, pastikan tidak ada kabel-kabel yang terkelupas, sambungan-sambungannya baik. Nah, yang ketiga, ketika melakukan instalasi gunakanlah instalasi yang resmi. Jadi kita bisa menjamin instalasi kelistrikan kita itu dalam kondisi baik dan layak pakai sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, itu tadi untuk cara kita mengenali bahaya dari aliran listrik ini sendiri. Nah, lalu lantas bagaimana Pak perilaku sehari-hari apa nih Pak yang sederhana? Misalnya tadi contohnya itu tersengat listrik. Lalu contoh apa lagi nih Pak yang kira-kira membahayakan di lingkungan rumah ataupun sekolah? Nah, ini penting ya untuk kita semua ketahui. Bahwasanya kadang-kadang kita ego kita sendiri gitu ya. Saya panggil adik aja ya, adik Rini ya. Jadi yang pertama itu yang sering kita abaikan adalah terkait dengan pohon gitu ya, pohon di sekitar pekarangan kita. Nah, itu tanpa kita sadarin, pohon itu ketika basah dia suatu penghantar listrik yang cukup baik. Nah, ketika dia menyentuh jaringan listrik kita, itu bisa menjadi penghantar yang lebih baik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sekitar kita adalah jangan sampai ada pohon-pohon yang melebihi dari kabel listrik kita. Terus yang kedua adalah
yang sering terjadi adalah pemasangan umbul-umbul. Nah, kalau kita ada acara kegiatan gitu ya, baik di sekolah, di rumah maupun di mana, itu ada pemasangan umbul-umbul. Nah, itu usahakan umbul-umbulnya jangan sampai melebihi atau mendekatin lah dengan jaringan listrik kita. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah ini ada colokan nih misalnya nih, colokan listrik itu. Nah, itu jangan sampai bertumpuk-tumpuk karena kan biasanya kan panas. Ya, listrik itu kan bisa mengambilkan panas. Nah, ketika kita sering menumpuk-numpuk itu sering terjadi konslet. Untuk adik-adik jangan main layang-layangan. Saran saya jangan main layangan di dekat jaringan listrik, itu sangat berbahaya dan sangat merugikan lah. Itu bisa merugikan buat kita sendiri dan bisa merugikan masyarakat. Jadi kalau layang-layangan kita menyentuh kabel listrik, kita bisa kesentrum dan bisa mengakibatkan listrik padam di sekitar situ gitu. Oke, berarti itu perilaku sederhana yang sering kita lakukan tapi kadang kita tidak mengetahui bahwa perilaku tersebut membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, selanjutnya nih Pak, di Indonesia pasti kan punya 2 musim hujan, musim panas. Nah, ketika hujan Pak, terutama hujan deras, itu apa yang sebaiknya kita lakukan terkait penggunaan listrik? Ya, terkait dengan saat musim hujan itu ya, lagi-lagi kami dari PLN selalu menghimbau kepada masyarakat gitu ya, pengguna konsumen kita, bahwa instalasi listrik itu adalah tanggung jawabnya pengguna atau yang punya rumah, punya gedung gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa instalasi listrik itu kita baik gitu ya, tidak ada yang kabel-kabelnya tidak ada yang lecet. Kan kalau udah lama itu kan sering kemakan tikus atau kita pernah nyambung dan sebagainya. Pastikan, ini penting buat kita semua, pastikan instalasi listrik kita itu aman. Jadi nggak ada yang kabel terkelupas, nggak ada kabel yang tergigit-gigit itu ya. Karena apa? Ketika musim hujan kan basah, air itu kan sangat baik untuk penghantar listrik. Jadi pastikan itu instalasi kita baik. Yang kedua, ya kalau memang kondisi sudah memprihatinkan, lebih baik listrik kita matikan untuk menjaga lingkungan sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita itu dalam kondisi baik gitu. Oke, baik. Sebelumnya Bapak tadi sudah menyinggung mengenai anak-anak yang sering main layangan. Memang itu sering dijumpai Pak di kalangan lingkungan sekitar maupun lingkungan rumah. Nah, itu bagaimana Pak cara menyikapi anak-anak yang sering bermain layangan? Sebenarnya kita nggak melarang mereka main layangan ya, tapi tempatnya yang salah. Kadang-kadang kita kan pengen dekat rumah, terus di pinggir-pinggir jalan. Nah, main layangan lah di tempatnya, misalkan di lapangan yang memang tidak ada jaringan listriknya, tidak ada biasanya kita ada juga tegangan yang tinggi gitu ya, tegangan yang 150 kV. Nah, kita pastikan bermain di tempat yang aman. Sebenarnya asik sih main layangan, tapi kalau di tempat yang salah itu malah bisa menimbulkan bahaya buat si anak tersebut gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah menyinggung mengenai anak-anak yang sering main layangan di lokasi yang terdapat jaringan listrik atau jaringan kabel. Nah, itu bagaimana Pak cara mengenali bahaya listrik yang ada di sekitar kita selain dari anak-anak yang sering main layangan? Dan cara pencegahannya Pak, kalau boleh? Yang perlu kita perhatikan satu lagi ya, yang sering kita jumpain adalah terkait dengan pencurian listrik sebenarnya ya. Ini perlu ada juga perhatikan kalau kita ngelihat tuh di sepanjang jalan kita itu ada kabel-kabel terus berantakan dan sebagainya. Nah, itu harusnya sebagai masyarakat bisa melaporkan ke PLN supaya minta dirapikan. Kan sebenarnya ini tingkat kepedulian kita ya, karena kita udah melihat tuh, wah ini kayaknya bahaya nih. Kan petugas PLN kan juga tidak mungkin bisa memeriksa semua jaringan yang ada di suatu wilayah, pasti ada keterbatasan. Nah, peran serta masyarakat ini juga sangat penting. Jadi kalau melihat ada kabel sudah bahasanya meluntur ya, menggelayut gitu ya, gelayut itu ya dilaporkan ke PLN supaya supaya diperbaikin, supaya tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. Itu juga sangat sangat perlu dilakukan. Terus masyarakat juga harus care, harus peduli terhadap instalasi di taman, terus lampu-lampu jalan. Kalau ngelihat ada kabel-kabel sudah sambungannya sudah keluar, terus tidak tertutup dengan rapi, harusnya masyarakat melapor. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang harus dilakukan masyarakat. Laporkan saja ke pihak terkait supaya diperbaiki, supaya tidak memakan korban dari masyarakat umum.
Oke, baik Pak. Kalau dijumpai permasalahan seperti itu di kalangan kita ataupun juga di kalangan masyarakat, itu kemana harus lapornya Pak? Ya, bagus sekali ya. Sebenarnya kalau telepon umumnya di 123 itu di PLN. Tetapi PLN sekarang kan lagi ada pengembangan ya, pengembangan produk namanya PLN Mobile. Jadi kalau sebenarnya ya di HP ini ya, di smartphone kita ini genggaman dunia ini sebenarnya ada, gitu ya. Nah, Betul. PLN juga sekarang sudah merambah ke sana. Jadi sekalian buat semuanya mungkin bisa mendownload PLN Mobile baik di App Store maupun iPhone itu sudah ada. Silakan semua masyarakat menggunakan itu aplikasi itu dan semua bisa dilakukan baik penyampaian baru, pengaduan, terus laporan semua bisa lewat situ. Itu semua terdata. Gitu. Baik, jadi selain 123 PLN Mobile itu menjadi solusi yang terbaik. Karena sekarang dunia sudah berada di genggaman Iya, jadi apapun sudah bisa dilakukan melalui teknologi melalui smartphone. Iya, betul. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri nih Pak, boleh dong Pak dikasih pesan-pesan untuk Sobat Jubel semua terkait penggunaan listrik. Oke, baik Sobat Jubel ya, saya panggil. Oke, Sobat Jubel, sekali lagi kami dari PLN, terutama PLN WKSBS, menyampaikan kepada Sobat Jubel sekalian, listrik itu menjadikan hidup kita lebih baik. Tanpa listrik kita kembali ke zaman batu. Tetapi ada sisi positif dan ada sisi negatif tentunya dari sebuah teknologi. Nah, mari kita bijak dalam menggunakan listrik, kenali bahaya yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di perusahaan kita atau di sekolah kita, dan sekali lagi kita harus peduli terhadap di sekitar kita. Kalau melihat hal-hal yang kurang baik dari instalasi listrik, laporkan, bisa lewat 123 maupun lewat PLN Mobile. Mungkin itu hari ini. Oke, baik. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai generasi penerus bangsa juga, kita harus menghemat penggunaan listrik dan bijak menggunakannya. Jadi jangan egois mau sesuai dengan kehendak sendiri. Betul. Oke, terakhir nih Pak, sesuai dengan bertajuk podcast kami yang ini Jubel Inspiratif. Boleh dong Pak dikasih kata-kata motivasi ataupun kata-kata inspirasi yang bisa menginspirasi semua Sobat Jubel yang sedang menonton saat ini. Oke, baik, kepada Sobat Jubel sekalian, kesempatan itu tidak datang dua kali, gitu ya. Saat ini masa-masa kalian dalam mencari ilmu, mencari karakter diri, lakukan itu sebaik mungkin, gitu ya. Karena ini akan bermanfaat sekali ketika kalian benar-benar menjalani hidup sebagai manusia sebenarnya. Jadi saat ini fase kita adalah fase Sobat Jubel ini adalah fase untuk belajar, fase untuk mencari jati diri. Harapannya nanti ketika sudah memasuki fase dewasa, fase yang memang menjadi itu dapat lebih baik dan dapat menemukan apa yang teman-teman Sobat Jubel cita-citakan. Jadi pesan saya, kesempatan tidak datang dua kali, gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin dan jadilah sobat-sobat Jubel yang berakhlak. Baik, terima kasih Pak. Wah, kata-kata inspiratifnya benar-benar mengena sekali untuk saya dan juga teman-teman di Jubel. Oke, terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir di 17. Iya, sama-sama, saya juga. Terima kasih banyak juga sudah datang dan mau berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya di podcast Inspiratif. Terima kasih juga untuk semua Sobat Jubel yang sudah menonton saat ini. Nantikan terus episode Jubel Inspiratif lainnya yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.